Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas manajemen 3 bagi E akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang positioning. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami dulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Yogi Pratama. Yang kedua, Triska Nuraini. Yang ketiga, Bagas Rizkianto. Yang keempat, Yuliani. Yang kelima, Muhammad Umar Ali Akbar. Yang keenam, Nur Putri Tegar Pertiwi. Dan yang ketujuh, Eva Puji Lestari. Pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu positioning. Positioning adalah tindakan merancang produk atau penawaran dan pempromosian produk sehingga tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Dengan demikian, tujuan adanya positioning adalah untuk membangun kesan kepada para konsumen karena telah menempatkan dan memposisikan produk di pasar sehingga terlihat keunikan akan produk tersebut. Sedangkan manfaat dari positioning tersebut adalah yang pertama, perusahaan dapat menciptakan suatu posisi sehingga dapat mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri. Yang kedua adalah perusahaan dapat menciptakan suatu posisi sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan pesaing dan memanfaatkan peluang yang ada. Dalam positioning terdapat beberapa atribut diferensiasi utama. Yang pertama adalah diferensiasi produk. Apa sih itu diferensiasi produk? Diferensiasi produk adalah upaya atau proses yang dilakukan suatu perusahaan untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk dari perusahaan lain dengan membuat produk yang dimiliki bersifat spesial di pandangan atau diingatan para konsumen. Suatu diferensiasi produk yang baik dapat memperoleh loyalitas merek karena dapat mengetahui tentang harapan konsumen dan persepsi nilai konsumen. Jadi perusahaan harus tetap memberikan kualitas tertinggi, diantaranya banyaknya persaingan bisnis yang sangat kompetitif. Tujuan diadakannya diferensiasi adalah memberikan kontribusi terhadap persepsi konsumen bahwa tidak ada merek yang serupa dengan produk yang kita pasarkan. Contoh dari diferensiasi produk yaitu teh botol sosro yang menyatakan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Oleh karena itu, perusahaan harus terus menjaga distribusi minuman ke toko dan warung-warung harus tetap lancar. Oleh karena itu, sosro memakai intensif distribusi untuk menyebarkan produk-produknya. Dengan begitu, dimanapun konsumen berada, produk sosro akan selalu tersedia. Selanjutnya, diferensiasi pelayanan. Diferensiasi pelayanan merupakan diferensiasi di mana perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang kuat dengan memperkerjakan dan melatih orang-orang yang lebih baik daripada pesaing mereka. Kunci keberhasilan dalam persaingan seringkali terletak pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas serta nilai suatu produk. Pembedaan pelayanan yang utama adalah kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan, dan lain sebagainya. Kemudahan pemesanan mengacu kepada seberapa mudah pelanggan melakukan pemesanan produk perusahaan. Pengiriman mengacu kepada seberapa baik produk sampai ke tangan konsumen. Pemasangan mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk beroperasi dengan baik pada lokasi yang telah direncanakan pelanggan. Pelatihan pelanggan mengacu kepada pelatihan para pelanggan dalam menggunakan produk secara tepat dan efisien. Konsultasi pelanggan mengacu kepada pelayanan data, sistem informasi, dan saran yang diberikan penjual kepada pembeli, baik secara gratis atau dengan bayaran. Pemeliharaan dan perbaikan merupakan program pelayanan perusahaan
untuk membantu pelanggan menjaga produk yang mereka beli dalam kondisi yang baik. Contohnya yaitu Pizza Hut menggunakan strategi diferensiasi pelayanan jaminan delivery 30 menit sampai. Diferensiasi personal. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang kuat dengan mempekerjakan dan melatih orang-orang lebih baik. Personalia yang terlatih menunjukkan 6 karakteristik yaitu kemampuan, memiliki keahlian dan pengetahuan yang diperlukan, kesopanan, ramah, menghormati, dan penuh perhatian, kredibilitas, dapat dipercaya, dapat diandalkan, memberikan pelayanan secara konsisten dan akurat, cepat tanggap, cepat menanggapi permintaan dan permasalahan konsumen, dan komunikasi, memberusaha, memahami pelanggan, dan berkomunikasi dengan jelas. Keunggulan para karyawan akan membawa perusahaan pada pertumbuhan bisnis yang konsisten karena karyawan merupakan motor penggerak aktivitas perusahaan. Diferensiasi karyawan dapat menopang aktivitas bisnis perusahaan karena keberhasilan perusahaan dalam memenangkan persaingan tentunya didukung oleh kinerja seluruh karyawan, mulai dari yang bersifat manajerial hingga operasional, di mana kualitas pelayanan perusahaan tidak terpisahkan dan bahkan sangat tergantung pada kualitas SDM yang menyampaikan pelayanan tersebut. Contohnya, IBM menggunakan strategi diferensiasi personal, di mana IBM merupakan perusahaan peringkat 1 dunia untuk industri komputer dan peralatan kantor. IBM mempunyai filosofi rasa hormat kepada individu, memberikan yang terbaik pada pelanggan, dan melaksanakan semua tugas dan gagasan bahwa semua berhasil dengan cara yang unggul. Diferensi citra. Image atau citra adalah kesan konsumen terhadap produk jasa yang ditawarkan. Image berkaitan dengan positioning produk jasa tersebut di benak konsumen. Apabila konsumen memiliki citra positif terhadap suatu produk jasa, maka persepsinya terhadap produk jasa tersebut juga akan positif. Demikian pula sebaliknya. Image ini sangat penting artinya bagi keberlangsungan bisnis jasa tersebut. Image dapat dibangun melalui kualitas jasa dan kualitas penyampaian jasa serta didukung oleh program-program promosional yang benar, tepat, dan kuat. Pembeli memiliki tanggapan berbeda terhadap citra perusahaan atau merek. Identitas dan citra perlu dibedakan. Identitas terdiri dari berbagai cara yang dimaksudkan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi atau memposisikan dirinya atau produknya. Citra adalah cara masyarakat mempersepsikan perusahaan atau produknya. Identitas yang efektif adalah membangun karakter produk dan proposisi nilai. Perusahaan mengekspresikan citra melalui lambang, media tertulis, dan audiovisual serta suasana. Contohnya, Sampurna Milk menggunakan diferensiasi citra rokok ringan. Konsep penentuan posisi. Konsep positioning atau penentuan posisi adalah salah satu strategi pemasaran yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak konsumen agar terbentuk citra merek atau produk yang lebih unggul dibandingkan pesaing lainnya ke dalam pikiran konsumen. Citra tersebut dapat dalam bentuk slogan, image perusahaan, dan awareness. Dalam strategi pemasaran, konsep positioning utama adalah berorientasi pada kompetitor khususnya yang merupakan market leader dan target market. Produk atau merek harus memiliki atribut dan manfaat yang unggul dibanding kompetitor yang jadi market leader. Selain itu, atribut dan manfaat tersebut harus dipersepsi positif oleh konsumen, sehingga produk atau merek dapat diterima dan diingat di dalam pikiran konsumen. Oleh karena itu, perusahaan apapun sebaiknya mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan tidak hanya kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri, tetapi juga kekuatan dan kelemahan pesaingnya dalam pikiran calon konsumennya. Apabila ternyata pikiran konsumen telah terbentuk, biasanya produsen lain mengalami kesulitan untuk merubahnya. Contohnya, seperti produk air mineral. Saat membeli, kita akan tetap menyebut merek Aqua untuk semua jenis air mineral apapun. Padahal, Aqua adalah nama merek bukan jenis produk. Aqua telah berhasil memposisikan produknya, bila menyebut air mineral maka yang disebut adalah Aqua. 3 konsep penentuan posisi produk. 1. Konsep fungsional. 2. Konsep simbolis. 3. Konsep eksperiental. Yang pertama, konsep fungsional.
Konsep ini digunakan untuk mengetahui fungsi eksternal dari produk tersebut. Tujuannya agar konsumen mengetahui apakah produk tersebut yang sedang mereka cari atau bukan, agar tidak salah dalam membeli produk. Contohnya, jika kita lihat kemasan pada pasta gigi Pepsodent, maka di luar kemasan tersebut terdapat tulisan fungsi pasta gigi tersebut, yaitu untuk mencegah timbulnya gigi berlubang. Lalu, jika kita lihat Downy, maka pada kemasannya juga terdapat tulisan fungsi dari Downy tersebut, yaitu sebagai pelembut dan pewangi pakaian. Konsep simbolis. Konsep ini berhubungan dengan posisi dalam produk atau keadaan internal, misalnya kebutuhan diri konsumen, kebutuhan atau keanekaragaman suatu kelompok dan posisi peran. Contoh, bisnis lapangan futsal, di mana olahraga saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan melainkan juga gaya hidup. Konsep eksperiensial. Konsep eksperiensial merupakan konsep pemasaran yang menekankan kinerja produk dan jasa yang memberikan pengalaman emosional unik, positif, dan mengesankan kepada konsumen, juga menyentuh hati dan perasaan mereka, sehingga menggunakan produk dan jasa perusahaannya. Contoh, menjual produk dengan kemasan yang menarik agar konsumen tertarik dengan cara menggunakan pola sense, think, dan act. Strategi penyusunan posisi. Melakukan penetapan posisi merupakan hal yang tidak mudah. Hal ini tentunya harus dipikirkan secara matang. Hal apa yang akan dipersepsikan dalam benak pelanggan atas barang atau jasa yang akan dipasarkan oleh perusahaan. Seperti diketahui, sekarang ini konsumen sudah semakin pintar dan sudah banyak pelanggan yang rasional. Hal ini menuntut perusahaan dalam melakukan positioning juga harus mengikuti kondisi pelanggan tersebut. Apa yang diharapkan perusahaan dengan penetapan posisi ini tentunya adalah pelanggan akan membuat keputusan dalam melakukan pembelian atas produk atau jasa yang ditawarkan tersebut. Oleh karena itu, kunci penting yang harus dipegang adalah bagaimana bisa mempengaruhi persepsi pelanggan untuk melakukan keputusan pembeliannya. 4 hal penting untuk membangun positioning yang tepat. 1. Positioning harus dipersepsikan secara positif oleh para pelanggan dan menjadi alasan bagi konsumen untuk membeli produk atau jasa. Hal ini akan terjadi apabila positioning mendeskripsikan value yang produsen berikan kepada konsumen dan value benar-benar merupakan aset bagi konsumen, sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan. 2. Positioning seharusnya mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif usaha. Dalam mengembangkan usaha, jangan merumuskan positioning di mana tidak mampu mewujudkannya, karena konsumen akan mengecap sebagai pembohong dan hilanglah kredibilitas di mata pelanggan. 3. Positioning haruslah bersifat unik, sehingga dapat dengan mudah mendiferensiasikan diri dari pesaing. Jika positioningnya unik, maka positioning yang telah dibuat tidak mudah untuk ditiru oleh para pesaing, dan positioning tersebut akan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. 4. Positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis, entah itu perubahan persaingan, perilaku pelanggan, perubahan sosial budaya, dan sebagainya. Maksudnya, jika ternyata nantinya positioning sudah tidak relevan dengan kondisi lingkungan bisnis, maka harus cepat mengubahnya. Dengan kata lain, harus melakukan repositioning. Dasar-dasar melakukan penetapan posisi. Banyak cara yang dapat ditempuh dalam melakukan penetapan posisi. Cara ini dipakai sebagai dasar perusahaan melakukan positioning bagi produk maupun jasa yang ditawarkan di pasar oleh beberapa perusahaan. Produk
positioning sangat berhubungan dengan segmentasi pasar, karena penempatan produk tersebut ditujukan melayani target market tertentu. Oleh karena itu, pengertian strategi produk positioning sebagai suatu strategi yang digunakan untuk menanamkan suatu citra produk di benak konsumen sehingga produk tersebut terlihat menonjol dibandingkan dengan produk pesaing. Fokus utamanya adalah bagaimana caranya sehingga konsumen mempunyai persepsi yang sama dengan yang diharapkan produsen tentang produk yang ditawarkan. Kita telah mengetahui bagaimana perusahaan, produk, dan merek dapat didiferensiasikan. Bahkan dalam kasus suatu produk komoditas, perusahaan harus melihat tugasnya untuk mengubah suatu produk yang tidak terdiferensiasi menjadi suatu penawaran yang terdiferensiasi. Akan tetapi, tidak semua perbedaan tersebut berarti atau berharga, dan tidak setiap perbedaan adalah pembeda. Perbedaan memiliki potensi menciptakan biaya bagi perusahaan maupun manfaat bagi pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam memilih cara untuk membedakan produknya dari para pesaing. Suatu perbedaan patut dibuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Penting. Perbedaan tersebut memberikan manfaat yang bernilai tinggi bagi cukup banyak pembeli. 2. Unik. Perusahaan tersebut tidak ditawarkan oleh perusahaan lain, atau perusahaan mampu menawarkan perbedaan yang lebih spesifik dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. 3. Unggul. Perbedaan yang ditawarkan oleh pihak perusahaan memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang menggunakan metode yang sama. 4. Dapat dikomunikasikan. Perbedaan tersebut dapat dikomunikasikan dan jelas terlihat oleh para pembeli. 5. Mendahului. Perbedaan tersebut diperkenalkan pertama kali oleh perusahaan dan tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain. 6. Terjangkau. Pembeli mampu membayar untuk perbedaan tersebut. 7. Menguntungkan. Perusahaan akan meningkatkan laba yang diperoleh dengan memperkenalkan perbedaan tersebut. Strategi penentuan posisi. Penentuan posisi menurut atribut. Ini terjadi bila suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut produk yang lebih unggul dibanding pesaingnya, seperti ukuran, lama keberadaannya, dan seterusnya. Misalnya, Disneyland dapat mengiklankan diri sebagai taman hiburan. Penentuan posisi menurut manfaat. Dalam pengertian ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Misalnya, Rinso memposisikan diri sebagai deterjen untuk orang-orang yang mencari cara mudah melakukan pencucian pakaian kotor. Penentuan posisi menurut penggunaan. Inilah yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan pesaingnya. Misalnya, Japanese Theme Park memposisikan diri untuk wisatawan yang hanya ingin memperoleh hiburan singkat. Penentuan posisi menurut pemakaian. Ini berarti memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Dengan kata lain, pasar sasaran lebih ditujukan pada sebuah atau lebih komunitas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Misalnya, si Daumukti Flying Fox dapat mengiklankan diri sebagai taman hiburan untuk pencari tantangan. Penetapan posisi berdasar pesaing. Di sini produk mencari keseluruhan, menonjolkan nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik dari pesaing. Misalnya, Lion Country Safari dapat beriklan memiliki lebih banyak macam binatang dibanding dengan Japanese Theme Park. Penetapan posisi menurut kategori produk. Dalam hal ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Misalnya, Kebun Binatang Raya Bogor dapat memposisikan diri bukan sebagai taman rekreasi tapi sebagai lembaga pendidikan. Penentuan posisi harga atau kualitas. Dalam hal ini, produk diposisikan sebagai menawarkan nilai terbaik. Misalnya, Busch Gardens
dapat memposisikan diri sebagai nilai terbaik untuk harga, atau dibandingkan penetapan posisi kualitas tinggi atau harga termurah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di WA Group. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.